Oke, puji Tuhan, siang hari ini tanggal 22 Februari 2026. Ini minggu keempat atau minggu terakhir di bulan yang kedua eh, tahun 2026 yang tidak begitu lama kita masuki, ternyata kita akan meninggalkan bulan Februari. Minggu depan sudah masuk tanggal 1 Maret. Waktu berjalan cepat, kalian juga harus siapkan segala sesuatunya dengan baik supaya tidak ketinggalan dalam pelajaran dan cara prestasi. Oke, kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa, narasa Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Siang hari ini kami mau belajar firman-Mu, Tuhan. Berikan kami kemampuan, hikmat, dan daya tangkap yang baik. Juga fasilitas yang kami pakai, HP, laptop maupun jaringan yang ada, semua bermanfaat dengan baik, tidak terjadi gangguan apapun sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biasa pulang gereja jam berapa tadi? Saya ke gerejanya sore Pak, Oh, karena sekalian pelayanan lektor. oh, benar. Oh, ada berapa kali ibadah di situ? Ada 3 kali, jam 6 pagi, terus jam 8 sama jam 5 sore. Biasanya ikut yang jam 6. Iya, pagi. Biasanya, ya kalau enggak yang jam 8. Oh, jam 8 ya, ya, ya. Terus Pak, pulang jam 9. 1 jam ibadah ya, durasinya. Ya. Iya, 1 jam kurang lebih Pak. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, melanjutkan tentang seri khotbah Tuhan Yesus di Bukit. Jadi seri khotbah Tuhan Yesus itu ada yang berbahagialah, berbahagialah itu ada banyak yang disampaikan. Dengan ini masih kurang 2 kali lagi. Berbahagialah, berbahagialah. Dan itu mulai dari yang tahap ringan. Kata ringan itu yang biasa-biasa saja. Waktu itu Tessa masih belum gabung. Ada berbahagialah yang ini miskin di hadapan Allah. Ada berbahagialah yang berduka cita karena akan dihibur. Kemudian meningkat yang lebih menengah, lebih sedang. Berbahagialah yang suci hatinya. Beberapa waktu yang lalu kita pelajari. Nah, sampai pada tingkat yang menurut saya levelnya lebih tinggi, yaitu yang sekarang ini. Berbahagialah yang dianiaya karena kebenaran. Nah, kita akan belajar apa yang maksud dianiaya karena kebenaran. Ini mulai agak sulit, agak meningkat pembelajaran firman Tuhan dari khotbah Tuhan Yesus yang di bukit. Sebelumnya, kita kembali seperti yang lalu. Kalau yang lalu interaktifnya, kita sempat bercerita kebaikan Tuhan, kemudian berbeda lagi, saling bertanya. Sekarang kembali lagi kita bercerita, berbagi kesaksian. Kebaikan Tuhan apa yang kamu alami dalam hari-hari? Situasi apa yang kamu anggap bahwa ini pertolongan Tuhan buat saya atau ini kebaikan Tuhan? Meskipun mungkin sederhana, kecil, satu saja ceritakan. Kalau Nara, kebaikan Tuhan apa yang kamu alami dalam hari-hari? Masih bisa makan. Kenapa? Masih bisa makan. Oh, masih bisa makan. Puji Tuhan. Masih bisa diberikan kesempatan makan. Itu adalah kebaikan Tuhan. Seberapapun yang dinikmati, yang dimakan, masakan apa, kita bersyukur. Karena ada banyak orang-orang yang hari ini di jam yang sama, mereka tidak beruntung. Jam ini mungkin belum tentu mereka sudah makan pagi. Jangan makan siang, belum tentu bisa makan pagi karena masih harus cari uang di sana sini, susah cari makan dan sebagainya. Itu ada yang punya uang tapi ternyata terbatas, sementara harga-harga naik sebagainya, susah untuk makan. Kalau kalian masih bisa makan hari ini, apapun itu yang dimakan, ya ucap syukur. Jangan sampai menyanyi. Oke, kalau Tessa, apa kebaikan Tuhan yang menurut kamu itu adalah kebaikan Tuhan yang kamu alami di hari-hari ini? Kalau dari saya mungkin ini sedikit panjang ya Pak Ya. ceritanya. Jadi waktu kemarin setelah saya tanya ke Pak Oki tentang puasa itu, saya besoknya langsung mulai puasa. Dan puji Tuhan itu sudah berlangsung, sudah 3 hari saya puasa.
Dan di awal puasa itu saya berdoa, di Selasa itu saya berdoa sekitar 2 jam sebelum makan siang lagi itu saya berdoa kepada Tuhan. Di situ saya ada berdoa secara pribadi dan saya berdoa Bapa Kami 15 kali. Terus ketika saya berdoa itu saya berdoa ke Tuhan, saya berserah ke Tuhan, saya bilang ke Tuhan seperti apa yang Pak Oki beritahu kepada saya untuk berserah kepada Tuhan. Saya di situ saya berbicara dengan Tuhan, saya ngobrol, saya bilang ke Tuhan kalau saya mau berserah kepada Tuhan. Lalu ketika saya berdoa, saya juga mendoakan tentang kehidupan saya sehari-hari. Maksudnya entah itu dalam kondisi saya masih bisa bangun dan beraktivitas dengan baik, dalam kondisi makanannya dicukupkan oleh Tuhan. Dan di situ jujur akhir-akhir ini mungkin eh, agak sulit ya, kayak ibu juga nggak jualan sekarang, jadi mungkin sulit mendapatkan uangnya. Maksudnya kayak apa namanya, makan juga kadang ya makan seadanya gitu. Nah, terus saya berdoa ke Tuhan, saya menyerahkan ke Tuhan, entah besok itu akan bagaimana, saya makannya bagaimana. Mungkin ibu sekarang lagi nggak punya uang, tapi saya berserah ke Tuhan, saya berdoa Tuhan untuk hari-hari selanjutnya, besok bagaimanapun itu, makanan atau apapun itu, Tessa minta Tuhan tolong cukupkan. Tessa percaya Tuhan pasti dapat mencukupkan segala kebutuhan Tessa setiap harinya. Lalu ketika saya berdoa sendirian Pak di dalam kamar. Lalu saya berdoa di bagian depan sana, di bayangan saya ketika saya berdoa, itu seperti ada cahaya putih. Saya di pikiran saya itu seperti ada cahaya putih. Cahaya itu tuh kayak bilang ke saya, bilang kalau misalnya kamu itu selama ini tuh punya Tuhan, kamu jangan apa ya, jangan mengkhawatirkan sesuatu yang di luar kendali kamu gitu. Terus di situ saya ngerasa adem, lega. Saya kayak ngerasa iya ya, saya punya Tuhan. Tapi saat ini akhir-akhir ini entah tentang makan besok makan bagaimana, saya masih khawatir. Padahal saya punya Tuhan yang pasti mencukupkan segala kebutuhan saya gitu, Pak. Jadi itu saya benar-benar nggak nyangka ya saya kayak di pandangan saya ketika saya berdoa, saya menutup mata, itu ada itu Pak kayak apa sih kosong tapi berwarna putih gitu, yang walaupun cuma kayak gitu tuh tapi bisa melegakan hati saya sampai saya kayak wah apa ini benar-benar Tuhan apa ya Tuhan benar-benar memberikan apa ya memberikan ketenangan untuk hati saya untuk saya menjalani hari besok dan seterusnya. Begitu, Pak. Tessa mulai belajar puasa yang perlu dipahami satu, puasa kita itu berbeda dengan teman kita yang lain. Kalau mereka ya puasa karena kewajiban agama. Kalau kita namanya itu bukan puasa, itu doa puasa. Jadi ada doa. Kalau hanya sekedar puasa, hanya dapat lapar dan sama seperti yang teman-teman kita sekarang ini puasa. Karena itu kan mereka lebih baik tidur. Nanti lama-lama kebangun juga waktunya puasa. Kita ada doa puasa, menyediakan waktu untuk doa. Puasa itu hanya memperlengkapi, bukan sebagai kewajiban. Nah, itu menguatkan. Itu lah. Terus yang kedua, bisa juga kesempatan Tuhan mengalami peristiwa yang supernatural. Itu ya penglihatan juga. Walaupun dalam level yang sederhana, bisa mengalami penglihatan. Peristiwa yang supernatural. Itu lah. Kembangkan terus kehidupan iman dan Tuhan ini sampai Tuhan bawa dalam level-level yang tinggi. Oke, puji Tuhan. Kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Pengantarnya yaitu dari Matius 5. Sekali lagi masih dari khotbah di bukit. Matius 5 ayat 10. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan dianiaya oleh sebab kebenaran, dan pada ujungnya dianggap memiliki kerajaan surga. Pelajaran pertama dari firman Tuhan Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ara bacakan Yohanes 8.
Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya, Tuhan berkata, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tuhan Yesus yang berkata. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu ya firman Tuhan. Tesa, Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tuhan, kalau dicobai, anggaplah itu sebagai ujian iman. Yang pertama kita pelajari yaitu melakukan kehendak. Apa maksudnya? Di yang firman Tuhan pengantar, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dalam Alkitab terjemahan lain, yaitu bahasa Indonesia masa kini, jadi Alkitab itu ada beberapa versi untuk mendukung pengertian-pengertiannya. Ya, Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Itu dituliskan berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Jadi yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah melakukan kehendak Allah. Kata kebenaran artinya melakukan kehendak. Ada kalanya kita melakukan kehendak Tuhan, tapi disalah mengerti oleh orang lain. Sehingga kita harus menderita, tertolak, dan disingkirkan, atau mengalami situasi yang tidak enak, tidak nyaman, padahal melakukan kebenaran. Nah, melakukan kehendak Allah itu apa? Contohnya berbuat yang adil, tidak menyalahkan kepercayaan. Berbuat yang adil itu apa? Tidak berat sebelah, tidak membeda-bedakan orang, tidak memandang muka ketika memperlakukan orang lain. Oh, dia yang uangnya banyak, saya bela. Atau dia karena eh, keluarganya kaya, saya bela. Atau tidak menyalahgunakan kepercayaan. Nah, kalau dititipi uang, ya tidak diambil yang bukan hak. Menolong orang lain yang sedang kesusahan, itu melakukan kehendak Allah. Dan juga tidak berbuat curang ketika sekolah, bekerja. Curang yang misalkan tidak nyontek ketika pelajaran, tidak mengambil yang bukan bagiannya kalau bekerja. Nah, itu adalah orang yang melakukan kebenaran itu adalah yang melakukan kehendak. Kebenaran artinya melakukan kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 yang dibaca tadi, kebenaran itu merupakan firman Tuhan. Patokan kita itu firman Tuhan. Jadi jangan menyimpang sedikit pun, sekalipun tidak mudah untuk menjalani. Patokan kita adalah firman. Jangan bergeser. Jangan patokannya yang lain. Ada orang-orang itu yang masih belum mengerti firman Tuhan. Jadi dia pakai prinsip-prinsip dunia yang benar, di kebenaran. Yakobus 1, 2 sampai 3. Seorang yang mengalami pencobaan dalam kehidupan, nah, itu sebenarnya dia sedang mengalami imannya sedang diuji. Contohnya tadi, eh, ya, contohnya orang yang imannya sedang diuji apa? Karena berbuat jujur, dia diberhentikan dari pekerjaan. Dan banyak situasinya, orang berbuat jujur, tidak korupsi, tidak ambil yang bukan bagiannya. Ternyata dia yang dimusuhi, diberhentikan dari pekerjaan. Nah, ini ada gambar, contohnya orang kalau dikeluarkan dari pekerjaan, dia akhirnya apa? Pulang, keluar membawa kotaan, isi alat-alat pekerjaan. Diusir, pergi, keluar. Mungkin yang lain korupsi, yang lain ambil uang dan sebagainya. Dia sendiri yang tidak. Nah, dia dilaporkan, salah pahami. Dianggap dia yang mengambil, dia yang mencuri. Kalau tidak dia. Seringkali situasi demikian. Karena berbuat jujur, diberhentikan dari pekerjaan. Kadang-kadang kalau bekerja itu ada apa namanya melebih-lebihkan nilai uang yang dibayarkan dan tidak jujur. Bisa juga kalau situasi sekolah tidak memberi contekan, akhirnya dijauhi teman-teman. Misalkan yang lain nyontek ketika ulangan saling tanya jawaban, satu anak ini tidak, dia dijauhi teman-teman. Ada satu anak SMA di Surabaya, sudah lama beberapa tahun yang lalu, ya mungkin sudah belasan tahun yang lalu. Ketika ujian akhir nasional, dulu namanya ujian nasional ya, ujian akhir nasional itu gurunya memberi kesempatan untuk nyontek.
jadi ngasih kesempatan. Silakan kalau bertanya-tanya, guru yang awasi. Gurunya sampai keluar lama memberi kesempatan. Yang lain bertanya-tanya. Satu anak Kristen, anak persekutuan doa, anak Tuhan, dia nggak mau nyontek. Ditanya temannya, dia juga nggak ngasih jawaban. Tapi dikasih kesempatan sama temannya untuk melihat jawaban, dia tidak mau. Dia mau jujur. Akibatnya apa? Resikonya apa? Ketika hasil akhir diumumkan, dia tidak lolos. Dia tidak lulus. Dia tidak. Yang lain karena nyontek kan pasti jawabannya bagus. Nah, dia bertahan itu tidak nyontek, tidak lihat jawaban teman, malah tidak lulus. Sampai akhirnya dia tahun berikutnya sampai dia ikut ujian paket C, SMA itu kan paket C, baru dia lulus. Dia tidak nyontek, dijauhi teman-temannya. Tapi resikonya dia malah tidak lulus. Ya itu memang buah kalau orang mau jujur ya memang ada saja salahnya dia. Tapi kan dia jujur. Situasi yang lain, ujian dalam iman kehidupan. Karena menolong orang lain, dia dia pun difitnah. Sering terjadi begitu. Menolong orang lain, akhirnya kena fitnah. Nah, sekarang ini yang sedang marak beritanya itu adalah ketika seseorang mengejar penjahat atau penjambret, maling. Nah, orang yang mencuri barangnya. Kejadian di Jogja, kedua pencuri, penjambret ngambil perhiasan milik seorang ibu. Dan maling ini lari. Kemudian sama suami ibu ini dikejar pakai mobil. Malingnya nggak bisa menguasai kendaraan, nabrak tembok, dua-duanya mati. Malah yang ditangkap adalah suami yang mengejar tadi. Saya pernah tahu berita itu. Belum tahu sih, Pak. Belum tahu. Ini sudah viral sejak sebulan yang lalu. Suaminya yang menolong istrinya membela malah ditangkap. Dianggap mengakibatkan kematian orang lain. Dan pencuri itu, maling itu mati ya karena kesalahan sendiri, tidak ditabrak. Mereka panik nabrak. Mereka kena karena berbuat kebaikan. Quote saya yang pertama, atau kata-kata iman, penguatan. Bertahanlah untuk melakukan kebenaran. Sekalipun hanya tinggal kita sendirian yang mau melakukan. Artinya apa? Kalau kiri kanan berbuat nggak jujur, tetaplah jujur. Kiri kanan memfitnah kita, tetaplah berbuat kebaikan. Kiri kanan kita berusaha menjatuhkan kita karena kita berbuat yang benar, tetaplah untuk sekalipun hanya tinggal kita sendiri yang mau melakukannya, bertahanlah untuk melakukan. Diskusi yang pertama, apakah pernah kalian mengalami dijauhi teman, disalah mengerti, atau dibenci, padahal kalian melakukan sesuatu yang benar. Atau mungkin pernah melihat orang lain, kalau kalian atau mungkin pernah mengalami dijauhi teman, disalah mengerti, dibenci oleh teman karena kamu melakukan sesuatu yang benar. Nara pernah mengalami, atau pernah melihat dijauhi teman karena sesuatu yang sebenarnya ini hal yang baik yang pernah melihat lain. Ya, Pernah lihat pernah lihat gimana ceritanya? kayak temanku nyuruh yang lain diem karena berisik, tapi yang disuruh diem itu malah ngerasa kayak nggak suka gitu sama temanku. Fisik karena rame di kelas, temannya mendiamkan, minta tolong supaya jangan rame, diam. Tapi teman-temannya malah nggak suka. Karena apa ya? Karena kesukaan mereka, kebiasaan mereka sedang diganggu. Kebiasaan mereka apa? Suka rame, usil, nakal. Bahkan tidak semestinya kalau di kelas ya memang waktunya untuk belajar ya belajar. Kalau rame ya waktu istirahat. Karena terusik jadi marah kepada orang yang menegur, pada menegur karena kalau menurut Tessa, kamu pernah mengalami atau melihat dijauhi teman, disalah mengerti, padahal itu hal yang benar. Kalau saya belum pernah mengalami sih, Pak, tapi saya pernah, bahkan sampai sekarang saya melihat teman saya itu dijauhi. Apa? Kenapa dia sampai dijauhi? Hal benar Jadi apa?
Itu kan dia anak di kelas, itu Kristen juga, itu Hmm. laki-laki. Nah, itu dijauhi karena memang eh, keringetnya tuh kayak bau badannya tuh bau gitu. Jadi kayak teman-teman menjauhi. Lah, waktu itu di semester 1 kemarin, kan kelas saya itu olahraganya itu jalan sehat, muter di sekitaran sekolah lah. Jalan sehat di luar sekolah, bukan jalan sehat, tapi itu lari. Dan itu dihitung berapa menit gitu larinya. Nah, yang laki-laki itu kan ada minimal menitnya ya, ada minimal menitnya berapa-berapa gitu. Saya lupa se waktu itu berapa, tapi intinya yang laki-laki itu dimaksimalkan sampai beberapa menit gitu. Nah, Hmm. ini kan memang di belakang sekolah saya itu kan ada jalan-jalan pintas yang bisa jadi cepet ke sekolah lagi gitu. Jadi ada gang-gang kecil. Nah, sama guru saya disuruh muter yang itu jauh, yang nggak melewati jalan pintas. Tapi anak laki-laki dan anak-anak perempuan juga itu tuh larinya malah melewat ke jalan pintas karena itu posisinya juga sudah siang, sudah panas, jadi kayak, aduh, udahlah ke jalan pintas aja gitu. Nah, itu kan yang lari duluan itu yang perempuan. Terus perempuan selesai baru laki-laki. Nah, si anak ini namanya itu Shalom, Pak. Si Shalom ini dia mengikuti apa yang diarahkan oleh gurunya. Jadi kayak gurunya bilang, kan nanti rutenya sini, sini, sini. Dan dia lewat situ. Tapi anak-anak yang lain itu mereka lewat jalan pintas. Jadi mereka lebih cepat sampainya kan. Terus ditungguin 15 menit, 20 menit. Kok dia nggak sampai-sampai gitu. Sampai teman-teman saya itu menyerah ya nungguin dia. Nggak Hmm. nyampe-nyampe. Apa dia kesasar karena kan dia bukan orang sini, dia orang Purbalingga, dia ngekos, tapi kos-kosannya tuh di belakang sekolah, jadi ya harusnya dia juga ngerti ya Pak, jalan-jalan di bagian situ tuh seperti apa karena dia melewati. Terus ditunggu 15 menit, 20 menit, lama banget. Sampai teman-temannya, saya tanya ke salah satu teman saya yang laki-laki, kalian tadi lewat jalan pintas ya gitu. Iya. Nah, terus Shalom gimana? Shalom kayaknya tetap lewat jalan yang itu deh, yang disuruh sama gurunya gitu. Terus kayak, oh, karena memang saya tahu Shalom itu orangnya apa ya, agamanya itu gimana ya, dia tuh deket banget gitu loh sama Tuhan. Kayak dia disuruh menjelaskan Alkitab, ayat apa dia bisa Pak menjelaskan. Jadi dia kayak nggak mau berbohong gitu. Jadi dia lewat jalan yang ya memang yang Pak Guru memerintahkan gitu. Tapi itu teman-teman saya sampai, aduh lama banget sih gitu. Kenapa malah nggak lewat jalan pintas aja biar cepet kayak gitu. Padahal dia juga melakukan yang benar, tapi malah di kayak gituin. Untungnya nggak pesan Gojek ya, jadi nggak ketahuan cepat. Iya. Kalau Tessa lewat mana? Kalau saya waktu itu juga udah jalan pintas sih Pak, karena semua perempuannya, yang teman-teman perempuan saya juga bisa jalan pintas aja, jadi ya udah jalan pintas. Tapi itu tetap sambil lari, nggak jalan. Sama saja. Ya, memang tidak mudah untuk melakukan kebenaran. Nah, seringkali itu menjadi risiko tersendiri. Akhirnya jadi lama, cepat, karena memang dia mengambil rute yang seharusnya, yang semestinya, dan itu waktu yang sebenarnya memang seperti itu. Mungkin perlu waktu sampai ya di atas 15 menit. Kalau jalan pintas mungkin lebih cepat. Dan ini itu kalian berlari itu sebenarnya untuk kalau tidak salah ya itu ada melatih nanti untuk ujian praktek ke depannya. Ya tidak apa-apa. Sekarang ya karena masih awal-awal kelas 11 jalan-jalan pintas. Tapi nantinya ketika penilaian sesungguhnya ya ambil jalan yang benar, tepat, sesuai dengan tahap. Meskipun lama, meskipun sulit, meskipun jauh. Maka itulah kekristenan, mengambil jalan yang berbeda dan resikonya ya disalamati, dibenci, bahkan lama. Kita tidak bisa berharap, oh saya itu sedang jalan di jalan yang benar, saya akan lebih cepat menyampainya. Tidak mungkin. Orang yang ada di jalan yang benar, kehidupannya apa situasinya tidak akan mudah. Sama seperti yang saya contohkan tadi, anak SMA itu yang dia ujian akhir, dia sudah jujur benar. Apakah kalau dia jujur benar sesuai yang Tuhan ajarkan, berarti dia nilainya lebih baik dari yang lain? Ternyata tidak juga. Meskipun begitu, bertahanlah lakukan kebenaran.
tak mudah kan sekarang di masa-masa yang sekarang. Itu yang pertama adalah berbahagialah yang dianiaya sebab kebenaran. Kebenaran artinya apa? Melakukan kehendak. Yang kedua, pembacaan yang kedua dari Matius 5:39 sampai 40. Nara bacakan. Matius 5 ayat 39 sampai 40. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Iya, ini adalah ayat firman Tuhan yang menjadi dasar pembelajaran orang Kristen. Tapi sudah jarang sekali kita dengar. Ditampar pipi kanan, kasih pipi. Diminta baju, kasihkan jubah. Nah, itu ibaratnya orang pakai jaket, terus orang lihat, oh bajumu bagus. Jangan cuma kasih baju, kasih juga jubah, jaketnya, seterusnya. Bahkan kalau ada yang minta berjalan 1 mil, ajak jalan 2 mil. Berikutnya, Tessa, bacakan Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Iya, Abram ini sebelum namanya berubah jadi Abraham. Jika bertemu dengan Tuhan secara pribadi namanya Abraham. Lot ini adalah keponakannya, anak dari adiknya Abraham. Yang ngikuti Abraham terus. Sebenarnya Lot ini nggak punya apa-apa. Yang kaya Abraham, tapi karena ikut dengan Abraham lama-lama dia juga punya kekayaan sendiri. Dan kemudian eh, punya gembala masing-masing dan gembalanya Abraham dan gembalanya Lot bertengkar, berkelahi merebut tempat penggembalaan. Sampai akhirnya Abraham berkata, sudahlah gini aja, daripada ribut, daripada berkelahi. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku yang ke kanan. Abraham mengalah. Abraham menyampaikan kepada Abraham yang lebih berhak untuk tanah tersebut. Pembelajaran yang kedua yaitu disakiti tapi memberkati. Pelajaran dari berbahagialah yang dianiaya karena kebenaran. Prinsip orang dunia disakiti, balas menyakiti. Dihajar, balas mengajar. Dibenci, balas membenci. Diolok, balas mengolok. Dibully, balas membuli. Itu prinsip dunia. Tapi firman Tuhan mengajarkan, ketika kita dibenci, balas dengan mengasihi. Ketika disakiti, balas dengan memberkati. Mungkin temannya Tessa tadi, dia juga ditunggu, diolok-olok, dan sebagainya dibenci. Tapi saya yakin dia juga tidak akan menyalahkan, dia tidak akan membalas, dia diam aja, dia lakukan bagiannya. Yang disuruh ini ya. Dia tidak melihat orang lain, bahkan mungkin saya percaya temannya Tessa tidak mengadukan ke gurunya. Gimana Tessa? Temanmu itu mengadukan nggak? Kalau teman-temanmu itu lewat jalan pintas, mengadukan pandang. Enggak, Pak. Itu memang anak Tuhan seperti itu. Sekalipun disakiti, dia tidak akan membalas, mengumbar. Ya, saya lama karena saya lewat jalannya benar Pak, yang diperintahkan. Oh, mereka enggak. Saya rasa tidak seperti itu. Dia tetap akan diam aja karena apa? Dia hanya ngurus dirinya sendiri, lakukan yang seharusnya. Yang lain, ya itu urusan lagi. Abraham mengalah pada Lot. Meskipun sebenarnya Abraham yang berhak atas tanah yang mereka tempati. Yang berhak itu Abraham, yang punya kekayaan itu Abraham. Dia bisa mengusir Lot, kamu keluar dari sini, sudah terserah. Enggak, yang memberi kesempatan. Hal ini mengajarkan untuk kita tidak punya sifat dendam. Kalau memang yang diminta itu ada pada kita kasihkan saja. Belajar untuk mengalah dan tidak mempertahankan sesuatu yang tidak bernilai kekal. Kalau yang diminta itu pada kita, ya sudah, kasihkan saja. Daripada jadi ribut, daripada mempertahankan yang tidak perlu. Nah, ini contohnya. Kalau alat tulis kalian dicuri atau diambil teman, tahu bahwa itu punya kalian, sudah ada tandanya. Bahkan mungkin
Kadang-kadang sudah dikasih nama. Dulu saya pernah jadi guru itu ada anak suka ngambil punya barang teman. Padahal sudah ada tandanya apa itu. Nah, kalau alat tulis sekarang dicuri, sudahlah kasihkan saja, belikan saja. Mungkin dia tidak punya, sudah biar dia. Kok itu cuma alat tulis, nanti kalau ada uang bisa beli. Supaya apa? Kita tidak meributkan atau mempertahankan yang tidak bernilai kekal. Kalau itu sudah bekerja, jatah uang kita diributkan, ya sudah kasihkan saja. Misalnya satu kali nanti Tessa bekerja, ada orang, ada pembagian bonus, dan ada teman yang merekayasa, jatahnya Tessa sudah diambil, sudah dianggap tanda tangan, sudah dianggap. Ketika Tessa ngambil jatahnya, oh ternyata sudah tidak ada. Itu sudah dibagikan, ini sudah tanda tangan. Dan Tessa tahu bahwa oh, orang itu yang ngambil. Ya sudahlah, nggak usah diri. Mungkin dia sedang butuh, tapi yang pasti dia lebih berkekurangan daripada Tessa, karena kan dia ambil yang bukan hak. Kalau kedudukan kita diambil, ya sudah serahkan saja. Akan marah, jadi pemimpin, posisi kedudukan diributkan. Wah, kamu nggak baik, nggak pas kalau marah. Ya sudah kasihkan saja. Kamu yang mau ambil kedudukan ini ya silakan saja. Kamu mau di posisi ini silakan saja. Tidak apa-apa saja. Karena apa? Tuhan sanggup mengangkat kalian dengan cara yang tidak tepat. Mungkin ada orang merekayasa mengambil yang bukan hak mereka, tapi ternyata Tuhan mengangkat kalian situasi itu. Sama seperti Yusuf di cerita Alkitab kan dia di penjara, padahal dia tidak bersalah. Dia dituduh melakukan perbuatan yang tidak semestinya, dianggap memperkosa. Yang menuduh adalah majikannya, juragannya, Potifar. Tapi satu kali, ketika Yusuf bebas dari penjara, dia akan jadi wakilnya Fir'aun, diangkat jadi wakil raja. Posisinya Potifar ada di mana? Tentu jauh di bawah Yusuf. Tentu Potifar akan malu, waduh saya dulu memenjarakan ini. Ternyata sekarang jadi pemimpin saya. Itu kan tidak terduga. Yusuf tiba-tiba jadi wakilnya Fir'aun, wakilnya raja. Potifarnya, dia akhirnya jadi bawahannya Yusuf. Kata-kata penguatan yang kedua. Kalau kita berbuat jahat pada orang yang berbuat jahat, itu biasa. Kalau bahasa Jakartanya kan, lu jual, gua beli. Misalkan berbuat kejahatan, wah, orang sudah berbuat jahat, kita ingin balas. Itu biasa. Kalau kita berbuat jahat pada orang yang jahat, itu biasa. Kalau kita berbuat baik pada orang yang berbuat baik, itu wajar. Ada orang ngasih sesuatu ke kita, kita berbuat baik pada dia. Wajar. Tapi kalau kita berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, itu kalian punya hati seperti berhati emas. Karena apa? Sekalipun dijahati, disakiti, tapi tetap memberi. Diskusi yang kedua, apakah kalian pernah tetap berbuat baik pada orang yang menyakiti hati kalian? Nara, pernah enggak kamu tetap berbuat baik pada orang yang hati Nara? Atau pernah alami situasinya? Pernah. Mana tuh peristiwanya? Peristiwanya lupa, tapi pernah. Oh, pernah. Bagaimana perasaan berbaik pada orang yang menyakiti hati kamu? Senang karena nggak dendam. Ya, itu yang seharusnya. Karena nggak dendam. Orang yang sana mungkin serba salah karena berbuat menyakiti hati. Kok Nara masih tetap berbaik? Ini kan tidak ada masalah. Silakan yang sana serba salah. Kalau Tessa, apakah pernah mengalami berbuat baik pada orang yang prihatin? Bagaimana perasaan? Pernah, Pak. Waktu itu karena hasil mind mapping saya itu di plagiat gitu loh, Pak. Jadi Oh, saya nyari ide sendiri, tapi malah di apa ya? Teman saya iya. juga sama gitu loh gambarnya. Terus tapi ya ya udahlah orang udah terjadi mau gimana lagi. Kamu tetap berbuat baik pada. Kok bisa ketika plagiat itu dipinjam? Jadi waktu itu ini tugas sosiologi ya, Pak. Nah, itu disuruh bikin mind mapping Hmm. tentang penelitian kasus yang ada di Indonesia lah. Itu kayak eh,
materinya itu materi konflik dan kita disuruh nyari penyelesaian konflik itu tuh harusnya kayak gimana. Nah, mind mapping itu kan besar ya, Pak. Jadi teman-teman saya itu bingung gitu loh, kayak gimana, bakalan kayak gimana, isinya tuh kayak gimana. Tapi ya saya setelah dikasih tahu tugasnya, saya langsung kerjain karena memang saya juga suka pelajaran sosiologi ya. Jadi saya kerjakan, saya tulis contoh-contohnya, saya tulis apa ya, kerangkanya di Google Dokumen waktu itu. Terus saya kirim ke guru saya kayak, Bu, kira-kira ini sudah benar belum ya isi mind mappingnya seperti ini gitu. Terus sama guru saya, iya Mbak sudah benar. Terus akhirnya saya gambar lah Pak itu. Saya gambar, saya nyari ide-ide. Akhirnya saya nemu. Terus teman saya tuh nanya, kamu udah selesai mind mappingnya gitu. Saya bilang udah, mau lah foto boleh nggak gitu. Di foto sama teman saya. Oh, Tapi ternyata teman saya ini tuh ngasihkan ke yang eh, teman kelasnya. Terus teman kelasnya dia itu niru niru hasilnya saya. ya. Terus kayak waktu saya datang ke kelasnya, loh kok ini sama isinya, gambar-gambarnya sama, bahkan penulisannya pun sama, Pak. Terus saya kayak, aduh, ya udahlah, mau gimana lagi? Lagian juga beda kelas dan mungkin gurunya juga kayaknya nggak nyadar. Dia udah. Bagaimana perasaanmu saat itu? Ya, Gitu kalau saya nggak nyangka ya kayak saya udah nyari ide kayak gini, malah diplagiat. Walaupun cuma kayak gitu, tapi ya sedikit sedikit kesel gitu lah. Sampai saya cerita ke teman-teman saya, masa main mappingku ininya sama apa hiasan-hiasannya sama semua. Tapi ya udahlah, habis itu ya saya tetap main bareng sama yang anak ini. oh, itu berarti emas. Tetap berbuat baik, tetap main, tetap bahkan menurut saya kamu tidak pernah menanyakan kan pada dia tentang hal itu. Nggak pernah Pak, saya cuma ngeliatin doang. Saya Iya, ngeliatin, terus dia juga, ya kayaknya dia nggak nyadar kalau misalnya mind mapping yang teman saya kasih ke dia itu mind mapping saya. jika kamu memilih itu tidak menanyakan, tidak Iya. mempermasalahkan, kamu sudah ambil bagian yang terbaik. Ya, gitu kan. Itulah sebenarnya anak Tuhan, orang Kristen. Ketika disakiti, tetap mendekati, dibuat jahat, ya tetap berteman dengan kita. Meskipun ya, untuk selanjutnya tetap menjaga diri, supaya jangan sampai terjadi situasi-situasi yang lebih menyulitkan. Oke, yang terakhir, Yohanes 14 ayat 27, poin ketiga. Nara bacakan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Iya, Yohanes berkata, aku memberikan damai sejahtera untukmu. Tessa, Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya, damai sejahtera Allah yang perlu untuk tinggal dalam pikiran kita, dalam hati. Yang ketiga, memiliki surga. Artinya apa? Firman Tuhan tadi kan, berbahagialah kamu yang dianiaya oleh kebenaran. Karena kebenaran, maka oleh yang mempunyai kerajaan surga. Apa artinya memiliki kerajaan surga atau memiliki surga? Kalimat memiliki surga artinya kita hidup dalam damai sejahtera, sukacita, dan tenang, serta penuh kedamaian. Seorang yang memilih mengalah, sekalipun dia memiliki hak, hidupnya akan tenang. Tidak dipenuhi dendam, sekalipun banyak hal yang hilang dalam dirimu, baik harta, materi, kedudukan, dan juga dalam pelayanan. Seperti tadi, Tessa mengalami kerugian, tapi tidak memiliki dendam, dia tenang. Dia akan merasa bahwa baginya yang penting hatinya tenang, yang penting dia disayang sama. Misalkan dia ambil banyak hal dalam hidup kita, sudah tidak apa-apa. Yang penting Tuhan itu sayang sama saya, tidak masalah. Kamu ambil ide saya, kamu ambil kepunyaan saya apapun. Tapi ya tentu tidak hidup, kita tidak konyol ngasih-ngasih yang tidak semestinya. Tapi kalaupun kita dirugikan, ya kita ya sudah lah. Yang penting Tuhan sayang sama saya. Quote yang ketiga, seorang yang memiliki surga adalah seorang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, ini adalah gambar orang yang duduk di tepi pantai. Dia tenang, melihat laut yang tenang.
Dia berdamai dengan dirinya sendiri itu artinya apa? Sudah tidak merasa lagi kecewa, sudah tidak lagi merasa sakit hati dengan perbuatan orang lain. Sudahlah dia bisa tenang menjalani. Tidak lagi punya dendam, tidak kecewa, tidak apapun. Sudahlah merasa itu sudah bukan urusan saya. Dia tidak lagi mengejar dunia dan tidak dibebani oleh pikiran yang berat. Coba kalau Tessa dibebani pikiran, oh awas ya kamu. Hanya sibuk menjauhi anak ini. Ini lewat menghindar, ini lewat menghindar. Atau mungkin mengejar temanmu yang moto tadi. Oh kamu kenapa? Kasihkan. Nah, itu kan jadi kehidupannya tidak tenang. Tapi berdamai dengan dirinya sendiri, ya sudahlah. Mau apa lagi? Tidak lagi mengejar dunia, tidak dibebani. Yang terakhir, situasi apa? Kamu pernah mengalah, merelakan sesuatu dari orang lain. Ya, tadi mungkin ada sama. Tapi mungkin ada hal yang lain. Nara pernah mengalah pada orang lain apa enggak? Pernah. Apa contohnya? Hmm. Mungkin kayak lagi ngebahas kayak kerja bareng gitu, terus sama-sama punya ide daripada apa makin panjang masalahnya. Jadi aku milih aku yang ngalah. Ya, setelah pada masalah jadi panjang, nggak berujung, merasa yang paling benar, dia yang salah juga merasa benar, menyalahkan Nara, ya sudahlah Nara, buat apa juga. Gitu. Reza ada pengalaman mengalah ke orang lain secara langsung. Kalau tadi kan tidak langsung, karena kan dia tidak apa Reza tidak ngomong ke anak itu. Mungkin nah, kalau secara langsung dia tidak kamu mengalah pada orang lain. Kalau ini mungkin waktu itu saya kan nabung ya Pak. Saya setiap hari saya disangguin saya nabung. Mau itu semua uang sakunya atau sebagian saya tabung. Nah waktu itu tuh karena udah akhir semester 1 dan sebentar lagi kan libur ya. Jadi saya nabung. Terus juga waktu itu saya sempat berjualan donat di sekolah. Terus uangnya itu uang apa ya? Uang untungnya sebagian buat saya, sebagian dikasihkan ke ibu gitu. Nah, itu udah lumayan Pak, itu udah lumayan banyak. Saya udah berangan-angan, oh nanti uang ini karena libur mungkin bisa ya dipakai untuk main sama teman kalau libur atau untuk beli apa yang saya pingin. Tapi ternyata waktu itu ada tagihan uang kas sama tagihan uang baju kelas. Jadi kelas saya mau bikin baju dan itu harus bayar 100.000. Terus karena saya juga nunggak kan sebenarnya saya nggak pernah bayar kas, jadi saya perlu bayar itu sampai sekitar berapa ya? Sampai hampir 50.000. Jadi Hmm, uang-uang itu tuh yang awalnya saya mau beli buat ini, saya bayarkan untuk beli kas sama bayar baju kelas. Jadi untuk meringankan beban ibu juga waktu itu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa saya nggak bisa beli-beli, nggak bisa main sama teman mungkin nanti, nggak bisa beli apa yang saya pengen, tapi yang penting ini nggak membebani ibu karena itu lumayan ya Pak, 150.000 lebih sama ada pembayaran apa gitu yang saya belum bayar, tapi puji Tuhan sudah dibayarkan untuk meringankan ibu. ya, malah situasi yang ada situan untuk tahu mana yang penting dan mana yang bisa ditunda. Tetapi berikutnya uang kas bayar apa enggak ya? Dibayar Pak, dibayar semua. Jadi waktu rapotan itu kan saya juga bendahara ya, jadi saya kalau rapotan itu nunggu di dalam kas juga untuk kayak orang tua nanti bayar-bayar, tapi ketika yang punya saya bilang ibu bu, uang kasku udah lunas, ibu nggak perlu bayar. Jadi ibu ketika terima rapot ibu langsung pulang, nggak harus bayar-bayar apa-apa lagi. Oh, gitu. Ya, itu yang hari ini jadi pembelajaran kita bahwa kita dianiaya karena melakukan kebenaran. Itu artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Kemudian meskipun disakiti tetap memberkati. Ketika kita memiliki kerajaan surga, hidup kita penuh dengan damai sejahtera dan tenang dan aman. Oke, puji Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran ini. Nara bisa tutup kita. Mari kita berdoa. Dan Yesus, kami baru saja melaksanakan komsel pada hari ini.
Dan selagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dalam Tuhan Yesus, amin. Amin. Sudah. Terima kasih, Resa. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih.